Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Co-founder Xiaomi menyebut kalau Xiaomi 12 Ultra tidak jadi dirilis karena ada perubahan spek yang cukup signifikan. Dan ini akhirnya dirilis dengan nama Xiaomi 12S Ultra, Snapdragon 8 Plus Gen 1, serta sensor 1 inci Sony IMX 989 jadi perubahan utama dari smartphone ini. Xiaomi 12S Ultra jadi lebih powerful dan memiliki kemampuan kamera yang lebih canggih. Apalagi kameranya juga pakai lensa dan software dari Leica. Spesifikasi lainnya yaitu layar E4 AMOLED 6,73 inci, RAM LPDDR5 dan storage UFS 3.1, baterai 4800 mAh hingga charger 67 watt. Sayangnya sih ponsel ini baru dirilis di Cina saja. Belum ada informasi apakah akan dirilis global. Asus akhirnya resmi merilis ROG Phone 6 series. Ada dua model, ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro. Ponsel gaming ini hadir dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM LPDDR5 dan storage UFS 3.1 dan baterai 6000 mAh. Versi standar punya opsi RAM 12GB dan 16GB, sedangkan versi Pro punya RAM 18GB. Yang menarik, Asus memperkenalkan aksesori pendingin baru dengan teknologi Thermoelectric Cooler. Ini diklaim bisa menurunkan suhu hingga 10 derajat Celcius. Aksesori baru sepertinya benar-benar dibuat khusus buat menaklukkan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya performa kencang itu ya. Nvidia akhirnya resmi merilis GTX 1630, kartu grafis seri 16 paling terjangkau dengan arsitektur Turing. GPU ini kelasnya di bawah GTX 1650. Sama-sama menggunakan model GPU TU117 tapi jumlah CUDA core-nya lebih rendah. 512 CUDA core dibandingkan GTX 1650 yang punya 896 CUDA core. Tapi clock-nya lebih tinggi dibanding GTX 1650 dengan base clock di 1740 MHz dan game clock di 1785 dengan TDP 75 watt. Dukungan memori GDDR6 4GB dengan bus memori 64-bit, bandwidth maksimum di 96GB per second. Kisaran harganya $119 atau sekitar 1,7 jutaan rupiah. Di industri smartphone, saat ini sudah mulai banyak yang mendukung charger dengan output 100 watt bahkan lebih. Tapi produsen-produsen smartphone seperti belum akan berhenti di situ saja ya. Baru-baru ini iQOO 10 Pro yang dirumorkan bakal meluncur di akhir tahun 2022 akan membawa dukungan pengisian daya 200 watt. Menurut iQOO, ini bisa mengisi penuh smartphone hanya dalam waktu 12 menit. Oppo juga baru-baru ini mengumumkan tengah mengembangkan pengisian daya 240 watt yang digadang-gadang bisa mengisi penuh smartphone dengan baterai 4500 mAh hanya dalam waktu 9 menit. Makin ngebut aja ya pengisian daya smartphone sekarang. Twitter akan memberikan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk menulis hingga lebih dari 280 kata yakni dengan fitur Note. Uji coba pertama untuk Note telah dilakukan di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk menulis lebih dari 280 kata di Twitter dalam satu buah konten. Termasuk di dalamnya pengguna bisa memberikan foto, video, animasi GIF, dan tweet lainnya secara bersamaan. Dan selama masa uji coba, Notes baru bisa menampung 100 kata untuk judul dan hingga 2500 kata untuk isi catatannya. Untuk saat ini, Notes baru tersedia uji cobanya untuk segelintir pengguna yang tinggal di wilayah Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Kanada, serta Ghana. Namun, negara lainnya sudah bisa membaca Notes yang dipublikasikan tersebut. Ingat tidak lama yang lalu kita mengabarkan kalau Telegram akan menghadirkan layanan premium? Nah, sekarang sudah hadir resmi nih. Biaya langganannya cukup terjangkau kok, di 73 ribuan rupiah per bulan. Bagi mereka yang ingin membeli langganan premium ini, akan membutuhkan update ke aplikasi versi 8.8 sebelum bisa mengakses pilihan premium pada bagian pengaturan. Benefit yang ditawarkan oleh Telegram sendiri beraneka ragam, mulai dari pengalaman penggunaan bebas iklan, unggah file hingga 4GB, serta kemampuan untuk follow hingga 2000 channel berbeda. Tertarik untuk berlangganan?
Netflix beberapa waktu lalu melaporkan kalau jumlah penggunanya terus menurun. Banyak yang beranggapan harga langganan Netflix terlalu mahal. Nah, Netflix kabarnya mencoba cara lain untuk menghadirkan layanan yang lebih terjangkau. Seperti yang dikonfirmasi oleh bos Netflix, Ted Sarandos, nantinya Netflix bakal menghadirkan paket lebih murah tapi didukung dengan iklan. Langkah ini sepertinya mengikuti jejak Disney Plus yang kabarnya tahun ini juga bakal menghadirkan paket dengan iklan, di mana setiap 1 jam bakal ditampilkan iklan berdurasi 4 menit. Tapi belum ada informasi kapan layanan Netflix yang pakai iklan ini akan dirilis. Kemungkinan sih juga bakal dicoba dulu di Amerika Serikat. Microsoft mengumumkan akan menghentikan dukungan untuk Windows 8.1. Ini akan mulai dilakukan pada 10 Januari 2023 mendatang. Mulai bulan Juli 2022, Microsoft akan mengirim pemberitahuan kepada para penggunanya untuk segera beralih ke versi yang lebih tinggi, yaitu Windows 10 atau Windows 11. Windows 8.1 sendiri dirilis tahun 2013 lalu sebagai penerus dari Windows 8 yang sebenarnya juga tidak banyak diterima pengguna. Setelah dukungan dihapus, pengguna tetap masih bisa menggunakan OS ini, tapi sudah tidak akan ada update perbaikan maupun update sistem keamanan. Yang masih pakai Windows 8.1 sudah saatnya segera update nih. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.